Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Yang dewek hormati muliakan al-mukarramun dan idane ustad, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan kita semua ahli surga, amin. Ibu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita hidup di dunia ini, kita sama-sama berjuang. Berjuang untuk dunia, berjuang untuk akhirat. Di dalam perjuangan kita, terakhir tujuan kita ingin selamat. Selamat dunia, selamat akhirat. Ibu kayun selamat dunia akhirat. Kayun ibu. Disitulah kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Ternyata kebahagiaan itu tak terhenti sampai dunia. Ada kebahagiaan yang abadi. Fid dunya hasanah. Di dunia kita baik, di dunia kita sehat, di akhirat kita sehat, di akhirat kita baik. Baru terakhir Bapak Ibu, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Dijauhkan dari api neraka. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sehingga nabi-nabi yang dahulu itu diberikan kebahagiaan oleh Allah karena dia selamat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Nah, inilah yang kita coba hari ini. Bagaimana kita meraih selamat di dunia, selamat di akhirat. Ibu bertanya, Bami bertanya, saya sholat, kok saya miskin? Saya ngaji, kok saya sakit? Saya ibadah, kok susah? Padahal ngaji itu paling rajin, tina. Lagu ditini berdoa kepe. Nyunjut. Ditini engkau sakit. Nah inilah makin ibu biar sakit, biar miskin, biar susah, tetapi selamat. Saran selamat nu nina dek susah-susah. Timadja insya Allah apapun kekurangan kita selamat. Senang, bahagia. Tapi sebelumnya kita melanjutkan pengajian ini, orang lain belum tentu bersalawat kepada Nabi di hari pertama. Ini punggung ini luar biasa. Di eman mulut gorod bebek,
Wah mulai mulut dengan salawat. Tadi malam di Dermaji, itu awal ngaji maulid pertama ibu tadi malam. Luar biasa. Nah kita hari ini, saya berniat dari rumah. Di sini hari ini kita merayakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita maulid ini cinta kepada Nabi, sayang kepada Nabi, rindu kepada Nabi, dan ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu modal paling besar hanyalah salawat. Salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibu kan lagi sebentar maulid. Ada yang tanggal 12 sudah mulai, 17 sudah mulai bikin-bikin jajan. Mungkin dari sekarang belum ada beli ayam, belum ada untuk bikin potek. Kalau kami di Bodak itu harus lengkap ina, renggi opak-opak karan di sini. Insyaallah, wah mulai berboya. Nah, hari ini dengan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan pertama kita dapat syafaat, yang kedua sandik mana rak biayin maulid, mudah-mudahan amin. Amin. Berarti sandik bersalawat nilai di kepeng di memenahi niki silaki. Masyaallah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika, ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Lagi sekali ibu, rasakan Rasulullah hadir hari ini, karena hari ini adalah bulan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil merasakan beliau hadir Bapak Ibu, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala, sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika.
Semoga kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipanggil untuk datang ke Madinah berziarah kepada kubur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nabi-nabi dahulu itu dia dari dunia sudah diberikan stempel selamat oleh Allah. Contoh, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun. Banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran tempat daripada nabi-nabinya Allah itu diberikan cap selamat oleh Allah. Nah, itu yang kita cari makin agar diberikan. Misalkan nama kita Inairo, salamun ala Inairo, salamun ala Arifin, salamun ala Munira. Nah ini yang kita cari Bapak Ibu. Ternyata nabi-nabi yang dahulu dia punya amalan yang dipuji oleh Allah. Yang pertama Bapak Ibu, innahu kana minal muhsinin. Saat pertama Nabi menyebabkan mereka terpuji itu dan diberikan kata selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama karena dia selalu berbuat baik. Ingat-ingat Ibu, konsepnya adalah innahu kana minal muhsinin. Karena dia selalu berbuat baik. Kita ngaji agar menjadi orang baik. Kita sholat agar kita menjadi orang baik. Kita istighfar agar kita menjadi orang baik. Kita zikir agar menjadi orang baik. Agar diberikan oleh Allah, dia adalah orang baik. Nanti ketika mati, mohon maaf Ibu, mohon maaf, yang disaksikan pertama, saksian jemaah ni dengan sholat, selaput kena sholat, dimanja dewa lalu ngaji sholat. Nah ini yang terpenting, kita datang hari ini agar menjadi orang baik. Apa yang harus kita baiki Bapak Ibu, bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah kita, tetapi lebih-lebih hubungan kita kepada manusia. Kadisa ngaji ni dinarakan jet berkemeriahan. Kadisa ngaji niki dinarak dengan gedekan. Ini demit lampak selaput dengan meri. Dia mengatakan assalamualaikum lek balik dengan tepat lawan. Nende bengen dia li tong raos uni ni kesina. Maka narak sobok dengan nina pesan masyarakat. Lamun narak ruan ni tutup bijebak tetu denang raos uni ni kesina. Nah, inilah konsepnya hari ini Bapak Ibu. Yang pertama, kita menjadi orang yang baik. Sehingga Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana konsep agar kita menjadi baik? Ulama mengajarkan kepada kita ada 3 yang harus kita kerjakan. Ini sepele Ibu. Harap telu ya gawe, pasti kita akan menjadi orang yang baik. Dan terakhir daripada stempel orang yang berbuat baik itu adalah Bapak Ibu, innahu kana minal mu'minin. Lamut wahjari dengan sholat, Allah yang akan memuji kita bahwa dia ini adalah orang yang beriman. Kita tunggu itu Bapak Ibu. Dari itulah setiap saat kita ngaji beribadah agar berbuat baik. Dan nanti terakhir Allah yang berfirman kepada kita, innahu kana minal mu'minin. Dia adalah orang yang dari hambaku yang beriman. Dendeni tengaku niki meme.
Dek nita aku diri, tetapi Allah yang memberikan setempel kepada kita. Pasti akan diberikan bahagia dunia dan akhirat. Amin. Sebelum kita lanjut, kita istighfar dulu, membersihkan diri kita agar di awal hari pertama bulan Maulid ini, melalui kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita bersih dosa-dosa kita seperti lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataaya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataaya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataaya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataaya. Amin ya rabbal alamin. Nabi bahasan ulama, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kana ahlil khair yaktubu ba'duhum ila ba'din bisalasati kalimatin. Saya ingin menjadi ahli baik, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang selalu bahagia di dunia dan akhirat, maka ada 3 yang harus diamalkan dalam hidup ini. Nah, ia makin ni meme temulai amal-amalan, karena ini kumpulan daripada semua kebaikan yang kita lakukan. Ngaji, ibadah, zikir, hari ini kita kumpulkan semuanya agar kita menjadi ahlil khair atau menjadi orang ahli baik di dunia dan di akhirat. Yang pertama bahasan ulama, man amila li akhiratihi kapallahu amra dunyahu. Sai mulai gawe akhirat. Sai periri akhirat, yang terperiri dunia ni si Allah. Sai pesolah akhirat, ente pesolah dunia ni si Allah Subhanahu wa taala. Siapa perbanyak akhiratnya, maka Allah akan memperbanyak dunianya. Makanya ini konsepnya yang pertama, akhirat harus kita perbaiki, Bapak Ibu. Bagaimana caranya, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Dalam hidup ini, umur kita yang lagi sedikit, sisa umur yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita lebih banyak mengerjakan akhirat daripada dunia, lebih banyak memikirkan akhirat daripada dunia, lebih banyak anganan akhirat daripada dunia, lebih banyak mimpi akhirat daripada mimpi dunia. Apa mimpi Bu? Jangan hari ini kita sudah tua, melek sugih, wah to'am, nilai merari malik, wah to'am, sebalu-balu nih. Melet apa malik? Melet sehat malik, wah to'am. Apa cita-cita ibu bapak hari ini? Yang penting ya Allah, di sisa umur-umur saya ini ya Allah, jadikan pikiran saya untuk akhirat, jadikan perbuatan saya lebih banyak untuk akhirat, lebih banyak hati saya memikirkan dan mengangankan akhirat daripada memikirkan dan anganan dunia bahasa. Kan di dua berdoa meme. Coba makin di sela-sela hidup kita bapak terutama, ya Allah kemelek berjamaah, yang ketoak di kuah berjamaah. Ya Allah melek ngaji, yang ketoak di kuah ngaji. Ya Allah mayet bersedekah, yang ketoak di kuah bersedekah. Kan jarang kita berdoa seperti itu. Mohon maaf nih kisila. Kadang-kadang kita kan lain doa tina. Ya Allah, andai satu wak menik mau dia beli bangket tuh nih kisila. Masya Allah.
Nah hari inilah saya minta sama kita semua, mulai yang kita doakan adalah untuk akhirat. Minimal ya Allah, andai saya tidak menjadi orang kaya ya Allah, jadikan saya orang yang rajin beribadah kepadamu ya Allah. Andai saya tidak menjadi orang yang sehat seperti anak-anak muda yang jalan-jalan di sana ya Allah, minimal setiap saat Engkau berikan saya untuk datang sholat berjamaah ya Allah. Minimal ya Allah, Engkau jangan sakitkan kaki saya di saat saya berangkat ngaji dan berjamaah ya Allah. Jangan Engkau unggatkan penyakit saya ini ya Allah di saat saya datang kepadamu ya Allah. Basan pelonggo desadamian. Maka inilah doa bagi orang ahli khair, dia lebih banyak berdoa untuk akhirat daripada dunia, Bapak Ibu. Sehingga selalu saya berdoa dalam ngaji, sehat barokah, umur bilu barokah, daripada umur biru dinarakan nina. Keluik dengan ngaji le punggung, ninuah penggitan sekali-kali. Bareh diminulik dengan ngaji tan sugulina. Demin mayun dengan ngaji yang meregu tu dalam. Masya Allah. Mudah-mudahan terdengar sisa meregu-regu ini kesilah. Ya Allah. Nanti Pak banyak ini Pak. Subhanallah, kenyeket ngaji di narak demin bersalam. Assalamualaikum Tuan Guru. Oh ini kesilah. Anen dek ngaji ni nah kan ni kesilah. Lagu dek bani kena menun bapak ni kesilah. Nah inilah hari ini Pak. Dunia ini kita akan tinggalkan, mulai pikiran kita untuk akhirat. Angan kita untuk akhirat, dan segala perbuatan kita tujuannya adalah akhirat. Sehingga hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, makin tua kita makin sakit, makin tua makin dinarak balung, makin tua makin susah. Apa yang kita susahkan? Suami sudah tidak ada, anak-anak sudah berangkat kemana Ibu? Masya Allah. Coba bisa saya bayangkan Ibu, bagaimana rasanya orang jauh dari suami, suami tidak ada, anak tidak ada. Saya aja, anak-anak saya tidak ada di rumah Ibu. Setiap malam saya hidup sendiri Ibu. Tidak terasa memang ada istri lalu masih saya diri kapung bilang malam ke sini. Subhanallah. Saya bisa bayangkan Ibu, mohon maaf. Kita ini makin tua makin kurang rezeki. Makin tua makin kurang keluarga. Mulai mohon maaf Ibu, ada yang makin tua mesa tinduk tu dalam balik. Andita batuk mesa batuk, andita genit mesa genit. Nara dengannya tolong Bapak dikesilan. Itu menunjukkan kepada kita di sanalah akhirat lebih utama daripada kita. Allah berfirman, walal akhirati khairul laka minal ula. Akhirat lebih utama dalam kehidupan kita. Jelas Ibu? Sak pertama tujuan akhir. Saya pesolah akhirat, anta pesolah dunia ni si Allah Subhanahu wa taala. Saya rajin mengerjakan akhirat, maka dia pun akan diberikan hatinya selalu rajin dalam mengerjakan segala-galanya di dunia ini. Karena Nabi manik Allah di dalam hadis qudsi Bapak Ibu, banyak orang makin tua makin susah, makin tua kan luik dengan ya kami apa sakit nak dikini tedam ke malam. Apa memangenat selamat sawah merari. Ini dikesilah. Banyak Ibu makin tua cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berfirman di dalam hadis qudsi Bapak Ibu. Ini konsep yang diberikan oleh Allah. Ya ibnu Adam, manik Allah tafarrak li ibadati. Wahai anak Adam, manik Allah, tafarrak li ibadati. Coba demen gawe ibadah, loean gawe ibadah, senengan gawe ibadah daripada dunia. Nabi manik Allah Subhanahu wa taala, amla usadraka gina wa asadda fakraka, manik Allah. Lamun girang lalu ngaji, lamun girang demen gawe ibadah, lamun girang sembayang,
akan kuberikan padamu di dalam hatimu itu selalu merasa kaya. Apa maknanya kaya itu? Di tuah tetebeng susah isi nenek ina tuah. Dimat sakit lagu senang. Badek luwik dengan ngeraos. Ambil lah ngana sakit senang tetap susah. Senang ngetina arak dengan jawab bakso barina. Alhamdulillah. Pasti ada diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asadda faqraka manik Allah, dan akan kujauhi kamu daripada rasa miskin ibu. Mohon maaf ibu, kalau kita rajin ibadah walaupun kita miskin, penampilan orang kaya. Contoh ibu, mohon maaf, lumbar ngaji niki masya Allah lonres betane wasogul-sogul nina. Mohon maaf ina. Ini contoh bagi kita. Syukur narak pengajian. Anden di arak ngaji mombel ma bekincu-kincu. Mombel nak bekincu-kincu sila. Halo, senina bekincu tonton lain halo. Mombel lumbar bekincu sila. Subhanallah. Memang ina, ibu memang bekincu. Lagu kan ketuaan am si dengar. Mbelai nyelowet-lowet tu ni kesini. Pasti ditanya oleh orang. Makanya mohon maaf, arak pak niki ndek niki jak pengesah. Nanti di cancel itu nggih. Dia kaya ibu, mohon maaf sugih. Sudah haji berapa kali dia naik haji pak, mohon maaf. Lagu berjamaah di Nuah. Lalu ngaji di Nuah ina. Makan terbuka songkon, terpopok mati belinggi si daki nanti ke sini. Astagfirullahalazim. Non ruan dia. Mohon maaf ibu-ibu yang tidak pernah berangkat ngaji, sembahyang di Nuah hina, mohon maaf. Ia doang ruan kadun kelambi bilang jelo. Tidak pernah berubah-ubah. Tapi ibu yang sering ngaji, berjamaah, tetap berjamaah, pasti penampilan kita berbeda ibu. Berbeda ibu. Dari segernya, dari senyumnya, dari pupurnya, dari kincunya berbeda. Diberikan kaya oleh Allah walaupun kita miskin, penampilan orang kaya. Nunina, saya tahu anak berdua kepeng. Timam jak ngaji jauh tas, belum marah jauh kepeng. Ya Allah. Nun tu agak tempat. Iya ninangan. Untung arak majelis. Ada di arak majelis ya. Embem lumbar ngantorina. Mohon maaf, zaman lain kan dengan ngantor doang jauh tas. Cek. Nani dengan ngaji jauh tas. Terbuka-buka isi dan WhatsApp kita mah. Ya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah inilah maknanya hari ini. Allah tidak akan pernah menjadikan kita miskin, Tuhan. Tidak akan jadikan kita miskin. Contoh ini nih, contoh penampilan. Masya Allah, subhanallah. Nah inilah satu contoh di dunia saja. Ternyata dengan beribadah kita ditunjuki oleh Allah. Walaupun kita miskin, tetapi kita seperti orang kaya. Kaya hati, penampilan orang kaya. Tidak susah. Senang ngaji meme. Senang dah. Andin tu balik kan dia tahu melelik-lelik di kesini. Enggak mau nanti pirana liman basun nu di kesini. Kepeng dinara balik di kesini lagi. Ilahilah stolil firda si Allah awala ril jahim pahablita abata wa ghafir az-zunubi fa innaka ghafirun sambi
innaka ghafiru zambi azim. Amin ya robbal. Sak pertama pesolah akhirat, ada pesolah dunia. Ini ingat mangkin. Nah ini lah muka solah tak ibadah, pasti dunia saya akan baik. Kalau saya ngaji secara khusyuk, pasti pulang saya senang. Tapi kalau ngaji, pegang HP, bicarakan orang, pulang-pulang susah. Konsepnya ketika ibu datang ibadah, jangan pernah sia-siakan. Ibu datang ngaji, anak kali itu ngeraos, tapi aku itu ngaji. Yang dinarak dengan tenam ngeraos. Tenan ini bukan, nanti di luar kita bicarakan dunia. Saya ke sini mau ngaji agar setelah ngaji saya bahagia. Teperiri irup dunia si Allah Subhanahu wa taala. Jelas Ibu? Ini yang pertama. Yang kedua, bahasan ulama Bapak Ibu bahwa waman aslaha fima bainahu wa bainallah, aslahallahu taala fima bainahu wa bainan nas. Syarat yang kedua menjadi orang yang baik. Perbuatan yang kedua menjadi orang yang baik, bahasa ulama, tolong pesolah hubungan kance Allah. Sai pesolah hubungan kance Allah, Allah yang pesolah hubungan kance selapu manusia. Ini konsepnya. Belum saya jelaskan ini Ibu. Ndek namun dia ngaji, ndek saya cerita doang. Penjelasannya Ibu. Harus ada penjelasannya. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Banyak orang di dunia ini sholat tetap susah, ngaji tetap susah, tidak pernah bahagia. Ternyata dia tidak perbaiki hubungannya dengan Allah. Apa maknanya Bapak Ibu? Berarti sholat yang kita lakukan belum baik. Ini konsepnya enak. Ini ngeraos. Saya sholat sehat, lalu sakit teking, berarti deman kena tam sembahyang. Ia tak berpikir makin Bapak, mohon maaf ini banyak orang. Ini berpikir laun, aku kerajin sembahyang, nia jangan sembahyang sugih, aku sak sembahyang kok jelang. Berarti sholat kita belum baik. Demi Allah saya sampaikan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau sholat kita baik, semua akan baik. Kalau bacaan kita baik, dia gemes raos dengar. Bagaimana kita tidak bicarakan orang? Fatihah kita tidak benar. Bagaimana mohon maaf Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita akan diberikan sehat oleh Allah. Sujud kita tidak benar, ruku kita tidak benar, berdiri kita tidak benar. Nah makin ada waktu ini baru lebih 26 menit. Lagi 25 menit Tiang akan sampaikan sama pelonggong bagaimana agar sholat kita menjadi sehat, agar kita sholat menjadi senang, agar kita sholat menjadi tenang dan bahagia. Kayak nih Ibu. Ini ingat sakit teking nanti ya kebemoan nanti ini kesilapan. Suatu ketika Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang datang sholat ke masjid. Kebetulan Rasulullah kenyakan melinggih kanci sahabat, selung-elung sembahyang kanak nikina, Allahu akbar sholat. Sudah merasa khusyuk. Assalamualaikum, tempuh si Rasulullah tulak. Malik sembahyang. Dan man terima sembahyang bahasa Nabi. Kanak niki karena mati ini Ibu lagu sambil ngeromun badek. Sembahyang Malik. Wah pasih tanah pedirin Allahu akbar. Assalamualaikum. Malik kan tetap temanikan. Ulang di imam tan sembahyang. Bingung kan akan apa betok salah. Cari-cari kita Pak takbir ruah. Salamu wah, selapu wah. Terkena si pengulu dek mana sahkan melagiti kenina. Tapi ini Rasulullah din bani macam-macam Ibu. Akhirnya yang ketiga dia sholat lagi Ibu. Tetempuh Malik si Rasulullah. Nabi basar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai anak, maka engkau belum sholat.
Bingung dia. Ya Rasulullah, ajarkan cara saya sholat agar sholat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah mungkin ibu, kita ini kan sudah tua. Salah satu ciri daripada orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran, tarahum sujadan wa ruka'an. Dia sujud, dia ruku. Tetapi dengan sujud dan ruku itu, inilah yang kita perbaiki hari ini Bapak Ibu. Sehingga anak ini bingung. Apa baik tak salah sembayangan nih. Takbir wah, Fatihah wah, ruku wah, sujud wah, bahkan salam sudah bahasa niki sila. Maka Rasulullah SAW mengeluarkan hadis kepada anak itu Bapak Ibu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Amin ya rabbal alamin. Nggih, Ibu masih konsen dengar tiang? Masih nggih? Tiang kalau ada seling berarti tiang merasakan tidak serius mendengarnya. Nah, baru arak dengan nu yeser mina baru dikasih lagi. Saya rasakan itu sila Ibu nggih. Makanya kita selingkan agar kembali ke konsentrasi ilmu. Nabi Muhammad SAW Bapak Ibu di dalam sebuah hadisnya mengatakan, la yatimu salata hadikum hatta yasbigul wudu kama amarallahu ta'ala. Sak pertama giranget lupa bahasa Nabi, ande yang sempurna sembahyang lamum de eman. Sak pertama adalah sempurnaan uduk bara entat sak terperintah si Allah Ta'ala. Ini konsep kita ini banyak yang lupa Ibu. Nanti saya tes satu-satu nih kisilah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu, payagsilu wujuha wa yada ilal mirfaqain wa yasmahu wa yamsihu bi ra'sihi wa yagsilu rijlahi ilal ka'bain. Saanta tuduk sak kena niki, pertama kita membasuh muka, yang kedua membasuh tangan sampai dengan siku, yang ketiga baru kita membasuh sebagian daripada rambut, yang terakhir adalah membasuh daripada dua kaki sampai dengan mata kaki. Bagaimana caranya Ibu? Banyak orang yang mempraktikannya lain. Uduk BBK naran. Mohon maaf Bapak Ibu, apa nama uduk BBK? Ketika kita ngambil uduk, kita langsung basuh muka. Alhamdulillah sudah sesuai. Cuma banyak yang keliru ketika membasuh tangannya pakai BBK. Dia memuah tebuk nilai air niki mempemenek doang jari. Bagaimana cara yang benar yang sering kita lupakan Bapak Ibu? Mohon maaf, boleh saya matikan ini. Ini storing ini. Kita kadang jarang lupa Bapak Ibu ketika mohon maaf, kita ini sholat akan dihapus dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang wudu, mohon maaf, mulai basuhnya harus dipegang dengan tangan Ibu, mulai digosok dari tangan set. Ini habiskan ini. Baru dua-duanya Ibu, ini habis juga Ibu. Karena luwek dengan wudu zaman makin walau tembuk doang ina. Mon pengelekan doang ina. Mohon maaf, harus mulai dipegang dari sini Ibu Sep. Semuanya harus ketemu. Dibasuh dengan tangan kita Ibu. Karena luwek dengan uduk BBK narana nina. Apalagi le telaga tahun. He punin mujari.
Dia tidak pernah langsung menggosoknya. Dari mulai semua kulit ini harus bertemu dengan telapak tangan Bapak Ibu, agar uduk kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan, karena kita cari molah hina, terutama dengan sak besok naik. Ni satu atau ni mohon maaf, walalu pemenon doang le bocor muah. Cet ini kisila. Maka yang benar adalah harus pelunggum ginikan dengan air. Habiskan semuanya Bapak Ibu. Baru pelunggum akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Bapak, yang pertama kita lupa. Sering kita entengkan uduk Bapak Ibu. Demuah baik osok imam. Demuah baik osok nainem kenyakan uduk. Maka belum sempurnalah uduk kita. Pantaslah solat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Ibu? Jelas? Mohon maaf diosok Ibu. Barak basen batu mene. Barak entan ibu-ibu sak pasang hand body lotion. Cit witra cit lotion naran niki sila. Citra wit lotion naran kan memosok kenina. Harus sudah rata semuanya. Baru sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Mami? Jelas hari ini kita perbaiki. Karena banyak kita si abotan. Apalagi bongisin. Wat lele-lele endoan. Ini kisila. Maka di sanalah kewajiban kita. Untuk mulai menggosoknya dengan rata dengan semuanya. Harus kita yakin. Air itu sudah menerima kulit yang ada di badan kita ini. Sudah menerima daripada air uduk. Baru uduk kita sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Ibu? Jelas? Alhamdulillah. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mati. Aneh. Mati dila. Astagfirullah. Kan? Allah Akbar. Masya Allah. Malik kan. Subhanallah, 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 subhanallah. Astaghfirullah, Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah, Rabbal baraya. Astaghfirullah minal hataya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama. Yang kedua bahasa Nabi besar. Summa yukabbirullahu wa yahmiduhu summa yakra'u minal Qur'an ma azina lahu fihi. Baru kita datang untuk takbir. Memuji Allah dengan batas kemampuan kita, Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Karena sholat ini harus kita perbaiki agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana konsepnya Bapak? Allah berfirman di dalam Al-Quran. Wa zakara asma rabbihi fasalla. Kita mulai hari ini menyebut Allah dulu di dalam hati. Baru kita mendirikan sholat. Baru kita mengucapkan usallibu. Apa yang kita hadapkan hari ini Bapak Ibu? Mohon maaf. Boleh saya contohkan secara berdiri? Boleh Ibu? Boleh izin? Alhamdulillah. Kadang-kadang yang terjadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Maka neraka wail bagi orang yang di dalam salatnya dia lupa kepada Allah. Dia lupa dia sedang mengerjakan salat. Maka konsepnya adalah wa zakara asma rabbih fasalla. Kita sebut nama Allah. Sucikan dulu Allah di dalam hati kita. Menyucikan Allah dengan menyebutnya. Baru kita sholat Bapak Ibu. Bagaimana konsepnya? Ibu datang berjamaah. Tidak usah tergesa-gesa. Karena Rasulullah kerjakan apa yang masih
Kalau yang sudah tertinggal, tinggalkan saja. Sabda Rasulullah SAW. Sehingga berembek tenan Bapak. Banyak orang baru bilang Allahu Akbar. Ia teteki cane ngetuta kan Bapak. Ya Allah. Apalagi kenyeket sakena. Allahu Akbar. Masa lalu ibu. Beraya-beraya salait mau tengah dan niki sila. Sirit sang rawas kena. Ini sania kancik beruntung mau kejalan kancik. Kau ni niki sila. Masya Allah. Arah doang mau tengah niki sila. Lamut yang mulai sembayang niki sila. Sehingga konsep yang pertama diajarkan oleh Allah. Wa zakara asma rabbih fasalla. Tolong ingat Allah. Baru kita solat. Ketika Bapak berdiri, tolong Pak, sebelum bilang usalli, hadirkan Allah dulu di dalam hati kita. Minimal dengan mengatakan, La ilaha illallah, subhanallah, atau qul a'udzu birabbin nas. Terserah Bapak-Bapak, tetapi Allah hadir di dalam hati kita Bapak Ibu. Mohon maaf. Sebelum kita sholat, La ilaha illallah, La ilaha. Terus saja dulu. Kalau sudah kita tidak mengingat yang lain, sudah konsen kita sedang sholat, baru kita mencoba untuk mengatakan, Salli fadaz zahri arba'a rakatin mustaqbilal kiblati. Kalau kita makmum alaihi ta'ala, baru kita Allahu Akbar. Tapi Allah sudah hadir. Bagaimana konsepnya Ibu? Mohon maaf. Disitulah tiang pelinggi di senamian. Untuk bagaimana takbir yang sempurna Bapak Ibu. Dimulaikan segala takbir itu dengan ucapan Allahu Akbar. Mulainya dengan alif, diakhiri dengan ra. Contoh, Allahu Akbar. Supaya barnya itu hati sudah mengingat Allah. Karena banyak orang sholat makin tidak tahu di mana Ibu. Allahu Akbar baru cepret tuh nih sila. Wah baru selesai yang pun cepret Bapak. Banyak orang lagi Allahu Akbar. Waktu itu barang pun cepret. Makanya serempak dia setiap gerakan. Itu semuanya mulaikan dengan alif. Dia iri dengan ra. Contoh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Wasa panturna terkena bar. Karena banyak orang kadang-kadang, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf ini wahtawat Pak. Kadang-kadang kita Allahu Akbar, pret. Allahu Akbar, ya ampun menina. Sami Allahu liman hamidah, ya ampun taek. Allahu Akbar. Ini sila. Salah sakit-sakit ini sila. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Makanya sekali lagi konsepnya, segala gerakan itu agar serempak kauli kalbi pe, kalbi kauli pe, supaya serempak saya sekarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jelasin nak? Dede saya semele-mele. Masya Allah ini mohon maaf Pak. Lawan anda kerisan elek makin kapan. Agar seia sekata. Kalbi kauli fe. Jelasin nak? Jelas meme? Alhamdulillah. Ternyata konsepnya karena solat ini milik Allah Subhanahu wa taala. Aqimi sholata li zikri. Kau ingat solat itu untuk mengingatku milik Allah. Kerjakan solat itu untuk mengingatku. Ini konsep yang diberikan oleh Allah. Sering kita lupakan Bapak. Sehingga bagaimana konsepnya? Begitu ibu bilang Allahu Akbar. Pandangan tak pernah boleh pindah kecuali ila asari sujud, ke tempat sujud. Jelas nak? Tiang kan hanya mengulangi, pasti sudah ada dari lagu ngonek lain, lama mandik terulangi malik lupa. Hemat demi semayang Allahu Akbar. Ini kisina. Nah inilah konsepnya Bapak. Karena kita sudah tua Pak.
Kapan lagi kita perbaiki hidup ini kalau bukan dari sekarang? Maka kalau kita perbaiki hubungan dengan Allah, Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Jelas Ibu? Jelas? Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Yang selanjutnya bahasa Nabi, wayarka'a fayada'a kaffaihi ala rukbataihi atta tatmi'nu mufasilahu wa yastarhiyah. Bahasa Nabi. Ketika itu Bapak Ibu, yang kedua itu baru kita ruku Bapak Ibu. Dan ketika ruku itu menaruh tangan kita itu Bapak Ibu di dengkul kita dengan mengembalikan pada posisinya dan keadaannya yang semula. Bahasa Nabi. Apa maknanya Bapak Ibu? Kalau kita sholat, semua harus menghadap ke kiblat dan semua anggota badan ini harus sesuai dengan keadaannya semula. Ketika kita sholat, Allahu Akbar, ini tidak boleh digenggam, harus dia lurus. Karena kita mengatakan, ihdinas siratal mustaqim, agar kaki kita nanti lurus, tangan kita lurus, hati kita lurus, penentang kita lurus Ibu. Mohon maaf, banyak orang kadang-kadang sholat, dia tidak luruskan kakinya ina. Mohon maaf Pak, Allahu Akbar. Entah, niki sila. Banyak, maka yang benar adalah harus luruskan kaki ini menghadap ke barat Ibu. Semuanya, tangan harus lurus, penentang harus lurus, kaki harus lurus. Dia harus tetap menghadap kiblat agar kita diberikan petunjuk oleh Allah menjadi ahli khair, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Jelas Ibu? Jelas? Mohon maaf, begitu juga ketika ruku itu. Ini harus kembali pada dasarnya. Demi Bapak, kalau kita hujan ini, kalau kita sholat Ibu, mohon maaf, apa yang terjadi? Maka luruskan selurus-lurusnya. Ketika luruskan selurus-lurusnya itu, maka Allah akan memperbaiki segala-galanya di dalam hidup kita Bapak Ibu. Masya Allah. Jelas Ibu? Jelas? Jelas? Ya, alhamdulillah. Kita singkatkan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, wa yarfa ra'su wa yaqulu sami Allahu liman hamidah. Fayastawi qa'iman hatta yuqimu silbahu wa yahuzu kullu udwatin ma'huzuhu. Sehingga ketika kita berdiri Bapak Ibu, tolong luruskan semua selurus-lurusnya. Tolong belakang ini harus lurus selurus-lurusnya. Maka ketika Ibu selurus-lurusnya, Pak Ibu tidak akan pernah diberikan sakit teking oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan selurus-lurusnya Ibu. Sida dek mantu tu wantun. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu Akbar. Ini kisila. Banyak orang seperti itu niki sila. Mohon maaf Pak. Kalau bukan banyak yang seperti itu, Rasulullah tak mungkin menegur kita Bapak Ibu. Karena luwe, dia mantut apa sih salah? Di sanalah tumak ninah yang sebenar-benarnya Bapak Ibu. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Apa konsepnya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Ketika kita berdiri meluruskan itu ada dua pendapat ulama.
Yang pertama ada yang mengatakan meluruskan, ada yang mengatakan berselakap Bapak Ibu. Takriratus Sadidah mengatakan berselakap, Fathul Mu'in mengatakan lurus Bapak Ibu. Mohon maaf, yang penting kenapa? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal. Sab berdiri. Aroh-aroh tak kena siap gerak. Ini kisila. Aroh-aroh tak kena siap gerak. Di sana kita istirahat nah Tuhan. Makanya dia lurus di sini kalau sudah siap gerak, tinggal menunggu. Allahu Akbar. Yang penting kenapa harus ada begini, harus begini agar tidak membatalkan salat. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Ini kesilah. Maka inilah yang tidak baik ini kesilah. Makanya diam Ibu. Sami Allahu liman hamidah, said Rabbana lakal hamdu atau Rabbana turunkan boleh saja Bapak Ibu. Tetapi dengan prinsip ini tak boleh bengkok. Ini tidak boleh bengkok. Ketika mengatakan Rabbana lakal hamdu, jangan nunduk. Rabbana lakal hamdu. Siap. Maka ketika lurus itu, itulah kesempurnaan daripada kita berdiri dari ruku. Jelas ya, Bu? Jelas? Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sabda Rasulullah SAW, Bapak Ibu? Yang terakhir, summa yakbiru payasbinu wa yumkinu wajhu milal ardi hatta tatmainu ma pasaluhu wa yastarhiu. Ya bahasa Nabi. Tes. Nggih, enggak apa-apa. Kita lanjutkan aja pagi ini. Terakhir Bapak Ibu, baru sujud. Bagaimana sujud itu Bapak Ibu? Supaya pelunggu di senamian sujud itu tetap meluruskan tangannya. Tetap tangan ini menuju kiblat, tidak boleh mengembalikan fungsinya kepada fungsi yang lain dan keadaan yang sebenarnya Bapak Ibu. Dimatikan aja. Sudah tidak bisa itu. Yang selanjutnya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sujud itu Bapak Ibu supaya kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sujud ke bumi itu harus ada ketenangan dengan minimal Bapak Ibu tempelkan. Sehingga andai ada kapas itu, kapas pun bisa menjadi jepeng Ibu. Sehingga dari sanalah bekas sujud itu akan terlihat. Kalau sujud kita baik, insya Allah kita akan menjadi orang yang merendah. Ndek ya sombongina. Disinilah Allah berfirman, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat ini akan mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Bukan untuk yang hitam-hitam Ibu. Sak berang-berang elete. Arak konsep berang. Tiang mondok di Pagutan lama 10 tahun. Kade satekangan isi bapak. Jelo selasa terletak berboyak. Alhamdulillah. Lalok tunuk lakong. Mu iya mau tempel ni kisila. Alhamdulillah. Ni mendatang bapakmu. Apa bahasan bapak lain? Mula nana kerja rajin sembahyang. Lagu lekong ina. Lekong. Peberang si lekong nu jelap. Lamun batu di nini nak. Wah coba ni si batu ina. Ternyata dia main 2 jelo mau kelokos ina. Alhamdulillah lamun lekong jak seminggu mandi ini kisilang nggih. Nah inilah konsepnya hari ini. Mari kita perbaiki solat kita. Insya Allah Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Amin. Mari kita perbaiki solat kita. Allah akan memperbaiki keluarga kita. Amin. Mari kita perbaiki solat kita. Pasti Allah akan memperbaiki bisnis kita. Amin. Nah inilah konsepnya. Yang bisnis perbaiki sholat. Yang masalah dengan keluarga perbaiki sholat. Yang bermasalah dengan anak perbaiki sholat. Yang bermasalah dengan pekerjaan perbaiki sholat. Maka dengan sholat inilah konsep semuanya pasti akan diberikan baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Arak-arak dengan meri sembayang solahan. Semai maluik dengan meri sembayang endek lasing ni kisila. Mohon maaf sila baiklah mundangan dia sembahyang ni kina. Subhanallah, banyak yang membencinya karena ini konsep yang diberikan oleh Allah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir bahasan Nabi, bahasan ulama, man aslaha sariratuhu aslahallahu ala niyatahu. Sai pesolah hatin makan te pesolah awak kan isi Allah.
Sai pesolah dalam, anta pesolah luah ni si Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian hari ini mari kita perbaiki segala-galanya dengan hati, ngaji dengan hati, ibadah dengan hati, zikir dengan hati, solat dengan hati, meriap dengan hati, ibu rungu anak dengan hati, layani suami dengan hati, layani istri dengan hati, pasti kita akan diberikan baik zahir kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ina lamun rungu semamet dengan hati, senang kita ina dinarai dapat lelah. Kalau kita layani istri dengan hati, misalkan kasih uang, senang kita. Begitu juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memakai hati beribadah kepada Allah, timat ngaji 2 jam dinarai ida penina. Kalau kita memakai hati, timan imam beloan dinarai ida, penen imam doang mendengar kebelon. Karena ndek sembayang kadu hati. Sehingga hari inilah kita ini sudah linsir, sudah tua, mulai perbaiki hati ini. Inilah yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Besok kalau sudah mati, harta benda ini tidak ada gunanya. Istri tidak ada gunanya, jabatan tidak ada gunanya. Kecuali hati yang selamat. Sehingga sudah saatnya kita mengedepankan ibadah melalui hati kita. Agar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Kesimpulan daripada pengajian niki Bapak Ibu. Mari kita beribadah agar selamat. Mari kita sholat agar selamat. Mari kita ngaji agar selamat. Bagaimana konsepnya Bapak Ibu? Innahu kana minal muhsinin. Konsepnya yang pertama menjadi orang yang baik. Baru kita menjadi orang yang beriman. Ada 3 konsep diberikan menjadi orang yang baik. Yang pertama, kerjakan, perbaiki akhirat. Allah akan memperbaiki dunia. Yang kedua, perbaiki hubunganmu kepada Allah. Allah akan memperbaiki hubunganmu kepada manusia. Yang ketiga, perbaiki hatimu. Allah akan memperbaiki luarmu. Jelas Ibu? Jelas? Alhamdulillah. Jam 5.54. Tetentah dulu. Ya Rabbi bil mus. Baligh maqasidana. وَغَفِرْ لَنَا ذَنْبَنَا يَا وَاسِعَ الْكَرَمِ إِنَّا أَمَا سَمَتًا jari sila tobat sebelum mati. Ingat kubur sudah menanti. Kita semua pasti akan mati. Ingat kubur sudah menanti. Kita semua pasti akan mati. Alhamdulillah. Sila seperti biasa kita didik hati kita untuk selalu mengingat Allah. Agar kapanpun apapun terjadi, boleh bibir ini tak bisa berbicara. Mungkin karena kita jatuh atau leger. Tetapi hati ini tak boleh putus dia mengatakan Allah. Sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.